Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita boleh bertemu kembali dan hari ini kita kedatangan satu tamu narasumber kita yang luar biasa jauh-jauh nih datang dari Indonesia dengan fans yang begitu banyaknya. Oh, Romo Ompi Lato. Selamat datang Romo Ompi. Terima kasih Romo udah selamat boleh selamat bersama-sama pagi, dengan selamat kita malam, pada selamat hari ini. petang, dan selamat bertemu dalam Tuhan. Ya. Terima kasih Romo. Dan pada hari ini kita akan membawakan satu topik yang menarik. Banyak dari kita yang mungkin tahu tapi nggak tahu, tuh ya. Jadi lebih baik Romo jelasin nanti, jadi biar lebih jelas lagi. Nah, sebagai pembuka, mungkin teman-teman tahu ya, tubuh kita terdiri dari tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh yang kelihatan dan tubuh yang nggak kelihatan. Nah, selama ini yang kita kasih makan selalu tubuh yang kelihatan. Oke. Nah, kita kadang-kadang kurang kasih makan tubuh yang nggak kelihatan. Padahal tubuh yang nggak kelihatan ini harus kita kasih makan juga. Kalau enggak, itu akan kekeringan dan akan kurus kering kerontang. Dan nggak cukup kalau hanya kita kasih makan waktu pas misa setiap minggu. Itu nggak cukup, ya. Tapi ya kalau bisa, kalau Bapak dan Ibu kebetulan memang udah nggak kerja lagi atau punya waktu senggang, bisa ikut misa harian. Jadi kasih makan tubuh rohani kalian setiap hari. Juga doa pribadi, baca kitab suci, oke? Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Pendalaman Alkitab, ikut persekutuan doa, ikut acara-acara sehingga kita kasih makan tubuh rohani kita. Nah, dunia juga sama. Kalau tubuh kita ada tubuh jasmani dan tubuh rohani, satu hari waktu pas kita pulang, tubuh jasmani kita akan hancur, akan mati, kembali menjadi tanah, kembali menjadi debu. Nah, yang tertinggal apa? Tubuh rohani kita. Nah, sekarang tubuh rohani kita mau lari kemana? Tuh ya. Nah, jadi makanya kenapa kita membawakan topik ini? Karena kenapa? Banyak orang yang sudah meninggal, tapi mereka nggak sadar kalau mereka udah meninggal. Banyak orang yang masih tertinggal di dunia karena kenapa? Mereka masih belum terima kalau mereka sudah nggak ada. Oke, banyak orang juga yang belum rela meninggalkan dunia. Masih banyak keterikatan yang ada di dunia. Oleh karena itu, kita mau tahu dan kita mau mempersiapkan hati kita dan diri kita. Supaya kenapa? Satu hari kita pulang dengan lapang dada. Kita bisa menerima semua dan kita disiapkan. Sampai kita waktu kita pulang, kita siap untuk menghadap ke Bapa di surga. Dan lagi, kalau kita tahu ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Kita juga pastinya tahu ya, dunia ini juga ada dua dunia. Dunia yang kelihatan atau dunia yang tidak kelihatan. Dunia yang kelihatan yang kita bisa pandang. Dunia yang tidak kelihatan ini yang kita nggak bisa lihat. Untuk orang-orang tertentu, Tuhan kasih karunia untuk melihat dunia yang nggak kelihatan ini. Ya, dan kita akan membahas sedikit tentang ini karena kenapa? Ini adalah misteri. Kita juga nggak tahu. eh, Kalau nggak diajarin, kita juga nggak ngerti. Tapi kadang-kadang kita suka melihat atau mimpi atau seperti itu. Dan kita akan bahas di topik ini bersama-sama dengan Romo Ompi. Nah, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, tadi kita udah doa mohon perlindungan, tapi kita belum doa untuk minta perlindungan di acara kita, terutama untuk Romo Ompi. Mari kita bersama-sama, kita tunduk kehadirat Tuhan, kita mohon Roh Kudus pimpin dan bimbing Romo, agar kiranya Romo boleh membawakan acara kita hari ini dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali Amin. kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur kepadamu untuk semua berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Untuk cintamu, kasihmu, kebaikanmu, kehidupan yang masih boleh kau berikan kepada kami.
kesempatan untuk kami boleh hadir bersama-sama pada hari ini, untuk boleh saling belajar, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling memberkati satu sama lain. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan kami boleh datang bersama Bapa untuk belajar tentang kebenaran, roh, jahat, dan arwah. Ketika satu hari kita tidak ada, ketika satu hari kita kembali, Bapa, biarlah kiranya Engkau boleh membukakan pintu kerajaan surgamu agar kami boleh masuk ke dalam kerajaan surgamu. Dan kami mohon berkat-Mu Bapa, agar kami boleh dibukakan hati nurani dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti Bapa, topik yang memang spesial ini Bapa, dan dengan pembicara yang spesial bersama-sama dengan Romo Ompi Latu di sini. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak untuk Romo Ompi yang boleh menyediakan waktu beliau untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu ya Bapa, biarlah Kau boleh curahkan Romo Ompi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Kau urapi dia, Kau lindungi dia, Kau jaga dia. Apapun yang Romo boleh sharingkan pada hari ini boleh semata-mata berasal daripadamu Bapa. Tutup bungkus Romo Ompi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, tutup bungkus dia dengan darah-Mu Yesus yang Maha Kudus, dan biarlah Bapa Kau boleh tutup bungkus semua alat-alat yang kami pakai, teman-teman yang semua hadir dalam acara Zoom pada hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan darah-Mu Yesus yang kudus, agar segala sesuatu boleh Kau lindungi, Kau jauhkan dari segala kuasa yang bukan berasal daripadamu. Santo Mikael, malaikat pelindung kami, lindungi kami selalu, jauhkan kami dari mara bahaya, dan biarlah Engkau, Tuhan yang beracara, Tuhan dalam acara kami, dari awal hingga akhir. Kami persembahkan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dengan perantaran Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Saya berterima kasih Ibu Riana, Pak Hendi, dan sahabat-sahabat Tuhan. Saya dipercayakan untuk membawakan hal-hal yang berhubungan dengan misteri, dengan dunia yang tidak kita kenal. Dunia yang bagus sekali pengantar Ibu Riana tadi, luar biasa. Kepada kita Tuhan memberikan dua tubuh rohani dan tubuh jasmani. Dan tubuh jasmani itu kita lihat ini komplit, tapi tubuh rohani, bagaimana kita bisa mengenalnya. Saya sedikit sharing dulu. Saya mau ceritakan pengalaman kami mengalami kedukaan di Kuskupan Ruteng. Itu 3 romo kami meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan. Kalau almarhum Romo Beni Jaya, saya sudah dia waktu beliau mengirim ke grup WA sudah salah-salah kalimat, saya katakan sudah dekat. Tapi 2 romo yang terakhir ini, itu yang membuat saya harus mencari tahu Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya sedang menulis, karena saya biasanya mempersiapkan teks liturgi dan mempersiapkan segala sesuatu, saya mencium aroma seperti aroma lumpur. Lumpur bau sekali. Saya katakan, apa ini? Saya bingung, confused. Itu membingungkan saya. Karena itu di kamar dan saya katakan, ini. Saya tidak memahami semuanya. Sesudah beberapa waktu, tiba-tiba pagi-pagi, kami dikejutkan oleh berita bahwa ada satu romo cukup senior, pastor paroki Paris Sprit, meninggal. Terus beberapa waktu juga ada berdekatan sekali mereka meninggal. Saya juga mencium aroma lumpur. Saya katakan, sepertinya akan ada yang berangkat lagi. Kena aroma yang sama. Saya tidak mengerti. Dalam ketidakmengertian, saya hanya terus berdoa, Tuhan apa ini? Beri saya waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu apa yang terjadi. Saya akhirnya memang banyak pergi ke adorasi dan banyak berdoa rosario dan terus menghayati Ekaristi dengan lebih baik. Dan saya menemukan jawaban ini. Saya harus berdoa bagi jiwa-jiwa. Baik mereka yang sudah meninggal maupun yang dalam keadaan sakratul maut.
Ini yang sangat penting untuk kita. Mengapa? Mengapa? Bagus sekali tema yang diberikan oleh PDK Santa Bunda Allah. Bagaimana membedakan roh jahat dan membedakan arwah, jiwa yang sudah meninggal. Baik, gereja meminta kita mendoakan jiwa-jiwa yang berpulang itu mengapa? Ini sebetulnya diambil dari 2 Makabe, kita tahu bab 12 ayat 38 sampai 45. Perbuatan mendoakan itu sangat berkenan pada Tuhan. Dari pengalaman saya, apa yang dikatakan ke dalam kitab 2 Makabe itu benar. Ini kebenaran ilahi bahwa doa sangat berkenan di hadapan Allah. Berkenan doa bagi jiwa-jiwa. Karena itu, kalau kita melihat, kalau Rasul Paulus dalam Roma bab 8, ayat 38 sampai 39, Paulus berkata, baik hidup maupun mati kita milik Tuhan. Tidak ada satupun yang memisahkan kita. Ini hal yang paling penting untuk kita bahwa kita tidak terpisah dengan mereka yang sudah berpulang. Hubungan kita terus berlanjut di dalam kasih. Karena itu, ungkapan kasih yang terbaik adalah persembahan doa dan ekaristi. Baik, mari kita masuk ke lebih dalam, mengenal dunia-dunia yang tidak kita kenal. Sebelumnya saya harus menceritakan ini. Ini beberapa waktu yang lalu, ketiga kalinya saya dikejar, diuber anjing. Saya sekarang mengerti, ketika saya membawa ekaristi untuk orang sakit, atau pas saya memang mempersiapkan diri untuk misa, saya selalu membawa sakramen di dalam kantong saya, di dalam tas saya, dan saya biasanya dengan sepeda motor. Beberapa waktu yang lalu ketika ada pelatihan untuk para ketua lingkungan, saya memang terburu-buru dalam perjalanan ke tempat pelatihan itu. Dan saya memang sengaja membawa sakramen Maha Kudus yang sengaja saya sisakan dari pelayanan di rumah sakit. Dan apa terjadi? Pagi itu pemotor banyak sekali, banyak sekali. Tapi yang sangat mengherankan, beberapa anjing kok mengejar saya. Langsung masuk di otak saya. Oh, karena ada ekaristi. Berarti sahabat-sahabat Tuhan, Ibu Riana dan Pak Endi dan teman-teman terkasih, ekaristi itu sangat penting. Kehadiran nyata. Dan iblis sungguh tidak tahan dengan ekaristi. Maka biarkanlah tadi Ibu Riana bagus sekali. Terimalah ekaristi setiap hari. Oke, saya teruskan. Mengapa kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal? Sebab, saya ingatkan kita, roh jahat itu nyata. Mereka sangat nyata. Mereka itu, ini penting untuk kita dengarkan baik-baik. Mereka itu adalah peniru. Imitatio. Peniru. Peniru yang menyerupai jiwa-jiwa yang sudah berpulang. Roh jahat itu banyak meniru, menyamar jiwa-jiwa yang sudah berpulang. Beberapa waktu yang lalu, ini gereja tempat saya melayan 23 tahun. Lama sekali. 23 tahun ini, saya selalu menerima orang-orang di samping saya ini sekarang. Ada tabernakel, di sini saya melayani. Saya ingat betul, itu orang itu datang, ibu itu datang, dan dia bersuara laki-laki. Suaranya laki-laki, dan mulai berbicara maaf. Dia mengumpat saya, dia maki. Luar biasa. Dan orang bercerita, ibu ini katanya sering kemasukan arwah orang yang sudah meninggal.
Lalu saya katakan begini, untuk kita semua mari, bahwa jiwa-jiwa itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tidak bisa masuk dalam tubuh jasmani kita. Dan saya mau mengatakan bahwa jiwa-jiwa itu yang sudah meninggal tidak bergentayangan. Apa istilah Inggrisnya? Wandering soul. Mereka bergentayangan jalan kemana-mana. Tuhan, kalau saya meninggal, Tuhan akan menempatkan saya di suatu keadaan yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita ingat, mengapa Raja Saul itu ditolak oleh Tuhan? Karena dia pergi ke seorang perempuan nekromancer. Dia bertanya kepada perempuan itu tentang jiwa dari orang yang mau dia mintai bantuan. Ini suatu kesalahan. Jadi jiwa itu sebetulnya dia tidak bisa berbicara dengan kita, itu sebetulnya adalah iblis yang meniru. Dia meniru jiwa dari kakek kita, nenek kita, orang tua kita, orang-orang. Itu peniruan dari iblis. Karena itu, jiwa itu tidak bisa berkomunikasi dalam medium. Kalau kita ingat Imamat bab 19 ayat 31, 20 ayat 6, Yesaya bab 8 ayat 19, 20. Hal ini menjelaskan bagi jiwa-jiwa yang berpulang tidak masuk dalam diri orang-orang yang kita sebut sebagai kesurupan roh orang yang meninggal. Itu adalah iblis. Iblis yang meniru jiwa-jiwa itu. Kita bisa terjebak di sini. Lalu bagaimana kita membedakannya? Pada dasarnya, jiwa orang yang berpulang, jiwa orang-orang yang sudah meninggal itu, ini luar biasa. Mereka sangat menolong kita. Sangat menolong kita. Kita dengar Santo Padre Pio, kalau kita mendengar Santo Padre Pio itu didatangi oleh jiwa-jiwa dan menembusi ruangan, menembusi waktu dan dia masuk dan dia minta kepada Padre Pio. Ini luar biasa. Merayakan misa 3 kali. Sebelumnya saya juga tidak mengerti. Kalau kita juga, ya di Amerika, kalau Ibu Riana dan Pak Endi dengar cerita, Abraham Livingstone di West Virginia, cerita tentang kuasa iblis itu. Saya tetap ingat bahwa Abraham Livingstone kehilangan uang semua dalam rumah karena dia dari agama Lutheran, Protestan Lutheran. Karena dia bingung, akhirnya dia pindah jadi Katolik merayakan misa. Dan saya ingat dia ceritakan bahwa setelah misa, uang-uang yang hilang berbulan-bulan itu tiba-tiba kembali setelah misa. Seperti pengalaman beberapa waktu di satu paroki, ada satu keluarga yang terus mengalami kehilangan uang. Saya pun bingung. Why Lord? Saya bingung, confused. Kenapa? Ini terjadi kenapa? Saya pergi ke sana dan saya merayakan. Sejak saya merayakan misa, semua itu lenyap. Dalam ketidakmengertiannya, saya praise the Lord. Saya tidak mengerti. Dan saya tahu itu hanya kuasa Tuhan. Dan bagaimana membedakan ini? Kita perlu mendengar kisah dari Santa Faustina. Ada Padre Pio juga. Padre Pio pernah didatangi oleh iblis yang menyamar sebagai seorang tentara. Dia datang pengakuan dosa. Ketika Padre Pio mulai membuat tanda salib, memberi berkat, tiba-tiba prajurit itu berbau lenyap. Maka iblis itu bisa pergi hanya dengan kekuatan doa. Sungguh dengan kekuatan doa. Saya mau ceritakan kepada Ibu Riana dan Pak Endi dan sahabat-sahabat Tuhan. Saya ini sangat intens pada saat membagikan komuni. Saya sangat perlahan mengucapkan tubuh Kristus. Biasanya juga saya menggunakan
bahasa Latin Corpus Christi. Dan kepada anak-anak, saya tidak hanya berkomat-kamit mulut, hanya misal tubuh no, di dalam hati, no, tetapi saya selalu mengucapkan Tuhan Yesus memberkati engkau. Lalu saya memberi berkatan. Itu jauh lebih efektif untuk apa? Manifestasi dari roh jahat. Manifestasi. Jadi ketika kita mengucapkan Corpus Christi, tubuh Kristus, pada saat itu iblis akan bermanifestasi yang mengikuti prosesi perarakan penerimaan komuni. Dan tanda yang paling nyata adalah bau lumpur. Sekarang saya mampu mengindrai bau itu seperti bau lumpur. Saya tanya kepada orang, kamu mencium seperti aroma lumpur yang sudah dicampuri dengan banyak hal-hal busuk. Mereka bilang, tidak Romo. Ini kadang-kadang membingungkan saya, tetapi saya terus berdoa. Kalau kita melihat buku catatan harian Faustina 21, ada itu asal suster yang meninggal dan dia minta pengakuan dosa pada pastor Rospond. Suster itu datang kepada suster Faustina, Santa Faustina, dan minta misa untuk melakukan doa dan meminta doa-doa panah. Apa itu doa panah? Zaman dulu-dulu, era dulu, sebelum konsili Vatikan kedua, biasa disebut dengan doa tikam. Apa itu doa tikam? Doa panah. Doa yang langsung menembus hati Tuhan. Saya memberi contoh. Darah Yesus, sembuhkanlah aku. Darah Yesus, bebaskanlah aku. Ini doa-doa panah. Doa panah. Jadi suster itu meminta doa panah. Waktu suster Faustina mengucapkan doa panah, suster yang meninggal itu langsung masuk ke surga. Buku catatan 58, suster yang meninggal 2 bulan. Wajahnya tampak seperti luka dan terbakar. Dan Santa Faustina sulit membedakan dia. Benarkah ini dari jiwa dari suster itu? Jiwa dari purgatorium atau dari setan? Kenapa suster ini wajahnya tampak terbakar? Wajah suster ini sedih. Ternyata ini putus asa. Suster ini dihinggapi oleh iblis. Maka Ibu Riana, Pak Endi, dan sahabat-sahabat Tuhan, hati-hati dengan roh putus asa dalam diri kita. Ini pekerjaan iblis. Karena itu saya ingatkan mereka yang sedang sakit dan terus mengeluh, putus asa, mau mati. Ini harus berdoa. Siapa yang mendoakan? Ya kita yang sakit boleh mendoakan. Tapi orang di seputar kita harus mendoakan. Tadi bagus sekali Ibu Riana meminta kita mendoakan. Teks doa itu dari Tertullianus. Doa ya diinspirasi Tertullianus. Doa untuk roh bunuh diri, roh putus asa, roh dendam, roh masalah keuangan. Perhatikan, iblis sangat kuat menyamar masuk di situ. Begini, jiwa-jiwa yang meninggal itu baik mereka. Sangat menolong kita. Sangat menolong. Kalau kita mendengar cerita Maria Sema di Austria, itu dia pernah diminta untuk mengumpulkan uang sumbangan di gereja. Dan zaman dulu kan bank itu kan sulit. Dia menaruh di bawah bantal. Iblis mengambil uang itu. Iblis mengambil uang itu dan dia minta doa-doa dari jiwa-jiwa yang meninggal untuk menopang dan uang itu dikembalikan. Dan kalau kita mendengar cerita Maria Sema, itu api yang membakar Chernobyl di Ukraina itu dipadamkan oleh jiwa-jiwa. Jadi jiwa-jiwa sangat menolong. Tapi iblis sifatnya apa? Jahat. Saya mau cerita, ini dari Santa Faustina. Ada seorang suster meninggal
dan minta didoakan. Suster itu masuk di ruangan, dia mengorek-ngorek laci tempat kamar Suster Santa Faustina. Dikorek-korek. Lalu dia mulai mengejek-ejek Suster Faustina. Suster itu. Lalu apa yang terjadi? Suster Faustina berdoa, apakah ini iblis atau jiwa? Ternyata ini roh jahat. Jadi Ibu Riana dan Pak Endi dan sahabat-sahabat Tuhan, untuk tahu membedakan. Kalau sifatnya menghina, mengejek, melukai, membuat kita putus asa, dan menyakiti kita, itu iblis. Dan kalau kita melihat, baca buku catatan harian Faustina 320, kita menemukan ini iblis menyamar dalam anjing-anjing yang melompat-lompat, menyalak-nyalak, dan mau mencabik Santa Faustina. Tetapi ketika Santa Faustina mengucapkan doa Te Deum itu biasanya dalam ofisi, Te Deum, pujian kepada Allah biasanya diucapkan pada hari raya, lenyaplah mereka. Dan ketika Santa Faustina mengucapkan, sabda sudah menjadi daging, itu doa Angelus, atau doa dari Injil Yohanes. Pada waktu itu, iblis pergi. Jadi saudara-saudariku, ini luar biasa untuk kita. Saya berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan, puji Tuhan, praise the Lord. Tuhan memberikan kepada saya suatu, entah apa namanya, satu intuisi untuk menangkap aroma sampai hari ini. Sampai hari ini. Misalnya saya sedang beradorasi, kalau saya tiba-tiba saja, biasanya lantai gereja ini dibersihkan pakai pembersih yang aroma itu. Tapi kok tiba-tiba berbau gitu ya. Jadi iblis itu masuk juga dalam gereja. Mengertilah saya. Dan dia menimbus sih. Saya bilang, Yesus pintar banget dia ya. Maka Ibu Riana bilang, dia masuk dalam alat. Pintar banget dia. Saya mau mengatakan beberapa kali di kiri saya ini ada ini alat sound system kami di gereja. Beberapa kali saya harus pindah dari altar untuk menyalakan kembali. Dia mematikan pada saat saya memberikan homili. Apalagi, ini penting. Apalagi kalau umat yang datang itu penuh dengan luka batin. Penuh dengan luka batin. Karena itu saya undang kita semua. Mari berdoalah dengan setia. Kapan kita harus berdoa? Ketika kita sangat putus asa. Ketika tadi Ibu Riana menjelaskan tentang tubuh rohani, tubuh jasmani. Ketika tubuh rohani kita itu mungkin merosot. Kita kesulitan keuangan, masalah sakit, masalah kekecewaan, hopeless, masalah batin, tidak dicintai. Luar biasa. Karena itu, saya mengundang kita semua dalam keadaan apapun. Ucapkan doa. Doa apa? Tadi ditawarkan oleh Santa Faustina. Doa panah. Doa panah. Saya terinspirasi oleh pengalaman Ibu Riana yang waktu satu flat lampu mati di USA itu, di tempat Ibu Riana. Saya lalu mulai melihat, saya Tuhan. Saya beberapa kali dengan Pak Jo yang juga, itu handphone saya dimatikan beberapa kali. Saya harus pindah ke kamar dan saya ambil sakramen Maha Kudus. Saya harus taruh di atas tempat saya sakramen Maha Kudus. Itulah alasannya saya memberi pengajaran di depan tabernakel. Itulah Ibu Riana dan Pak Endi, kurang lebih demikian saya mau menyampaikan kepada kita.
hari ini beberapa hal yang ya dari dunia yang tidak kita kenal yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Thank you so much. Terima kasih banyak. Baik, Maaf saya Romo. cukup lama berbicara. Iya, jadi apa namanya? Terima kasih Romo kalau Romo sudah hadir pas di depan sakramen Maha Kudus. Ya, Saya itu alasan yang tepat dalam mengadakan. iya. Karena masalahnya banyak sekali orang Katolik yang tidak percaya dengan sakramen Maha Kudus, Romo. Di Amerika Ya, ya. sendiri ya, di Amerika sendiri nih, mereka baru ngadain survei. Makanya kenapa tahun ini mereka menjadikan tahun sakramen Ekaristi. Karena Ah, di Amerika sendiri berdasarkan survei yang ada, itu hanya 30% umat Katolik yang percaya akan hadirnya Yesus dalam sakramen Ekaristi. 70% udah nggak percaya. hmm. Itu iblis. Iblis Ya, bekerja. Maka tadi Ibu Riana menawarkan itu. Doa, kenapa itu? Itu akibat poverty, kemiskinan batin. Kemiskinan. Itu yang saya tawarkan kepada umat, mendoakan ketika kita merasa tidak dicintai, ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, kita merasa semua tidak berguna. Ini kemiskinan. Kemiskinan bukan soal keuangan. Ketika hati kita miskin, maka semuanya menjadi miskin di luar. Kesulitan keuangan. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman Ibu Riana dan Pak Endi dan sahabat-sahabat Tuhan. Ini luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan pengajaran di satu paroki. Ada seorang ibu sederhana. Dia menanam kacang. Karena mereka bercocok tanam menanam kacang. Dia sekarang mengerti. Dia bilang, Romo Ompi, bahwa apa yang terjadi di dalam batin kita itu sangat kuat berhubungan dengan juga hal yang di luar. Dia berkata, Romo, sejak saya berdoa koronka, saya berdoa rosario, Romo lihat kacang tanah yang saya tanam, saya bercocok tanam ini berisi dia, berisi. Jadi ada harvest, ada panenan untuk mereka. Lalu saya katakan, apa yang Ibu Romo, ini dia ceritakan. Yang di sebelah saya, biasa pergi ke tempat perdukunan, tidak berisi. Pahamlah saya bahwa kemiskinan batin menyebabkan semuanya ini. Maka kita juga bisa miskin, miskin finance, bisa miskin harta miskin, karena ini di dalam batin kita miskin. Thank you. Kurang. Silakan Ibu Rian. ya, terima kasih Romo. Memang betul Romo, banyak orang yang kita punya pengalaman, banyak orang yang uangnya banyak Romo, uangnya banyak. Aduh itu mungkin itu bisa bisa beli rumah besar, bayar cash Romo. Tapi aduh selalu bilangnya saya nggak punya duit, saya nggak punya duit, tuh loh. Jadi dia selalu merasa dia tuh miskin. Sampai satu hari dia meninggal, juga beneran mau nggak bawa apa-apa kan, Ya, bener-bener miskin. Dan dia tidak menikmati hasil yang Tuhan berikan kepada dia. Kesian kan orang-orang seperti itu kan. Padahal Tuhan sudah memberi sekian banyak. Tapi apa yang dia lihat adalah orang lain punya lebih banyak daripada dia punya. yes. Dia tidak bersyukur sama apa yang dia punya. Ya, disitulah iblis bekerja. Ibu Riana, jangan lupa rekaman ini banyak orang, saya melihat sudah di handphone saya, harus direkam dan dibagikan. Pasti Romo. Terima kasih ya. Kurang lebih demikian ya. Dia sudah sharing, Romo. Hmm. Sudah sharing dia. Oh ya, pasti pasti semua dibagi Romo. Terus Romo, apa namanya? Saya mau tanya satu Romo. Em, kalau misalnya saya waktu itu punya pengalaman, ini pengalaman pribadi saya. Jadi waktu itu kebetulan mama baru meninggal.
Jadi mama baru meninggal itu tahun 2008 waktu pas mama meninggal, dan kita memang selalu berdoa untuk mama, untuk keselamatan jiwa mama. Jadi 1 tahun terakhir apa yang kita doakan, kita setiap hari rosario khusus untuk mama, untuk keselamatan jiwa mama. Nah, pada waktu mama meninggal, waktu di rumah duka, pas saya lagi berdoa, saya cuma melihat Romo di mata yang lain ya. Jadi saya tutup mata, saya berdoa, tapi saya melihat ada mama di seberang saya Mhm. dengan wajah yang wajah yang berbeda, muda sekali, bercahaya, Ya, ya, bercahaya muda sekali dan wajahnya penuh dengan senyum. Sampai saya bilang, waduh, ini mah cuma badannya doang nih. Saya tahu nih mama udah berbahagia dan mulia seperti ini. Apakah itu benar mau yang saya lihat? oke. Saya mau mengatakan ini. Jiwa-jiwa yang telah berpulang, orang-orang yang dekat dengan kita, kata Padre Pio, mereka akan tampil di depan kita seperti yang muda pada saat mereka masih muda. Kedua, mereka tampil dalam keadaan bersuka cita. Ini cerita Santa Faustina, suster yang meninggal itu, tampil dengan keadaan yang sudah bercahaya. Berarti jiwanya sudah diterima dalam persekutuan orang kudus. Ini juga hal yang penting kalau kita mendengar kesaksian dari Maria Sima, Ibu Riana dan Pak Endi dan sahabat-sahabat Tuhan. Kita kalau berdoa untuk jiwa-jiwa, harus bersuara loudly. Jangan komat kamit aja. Mengapa? Mengapa? Karena jiwa-jiwa tidak dapat menangkap pikiran. Mereka bukan Tuhan, tapi mereka menangkap suara kita. Contoh tadi kita mau Salam Maria penuh rahmat. Mereka mendengar itu. Kan itu mereka tahu siapa yang berdoa, siapa yang tidak berdoa. Karena itu hati-hati keuangan kita. Keuangan kita bisa diambil oleh iblis. So karena itu jiwa-jiwa bisa diminta bantuan untuk balikan itu. Tapi kita harus berdoa bagi mereka. Oke. Mereka kembali seperti mengenakan pakaian. Kata Padre Pio, mereka mengenakan pakaian yang mereka dulu masih muda. Sehari-hari dan tampak dengan wajah yang muda. Jadi itu benar. Itu benar. Itu benar. Itu jadi jiwa-jiwa ada kata Padre Pio, mereka selalu datang pada saat misa dan mereka menunggu misa kapan mereka dilepaskan. Satu cerita dari Santa Faustina, ada suster yang wajahnya seperti hancur. Lalu suster Faustina, apakah engkau ini atau bukan? Lalu dia katakan, saya suster ini. Lalu kenapa doa-doa di komunitas, doa-doa di biaramu tidak menolong engkau? Dia bilang, bukan, bukan tidak menolong. Itu doa-doa dari kamu semua di dalam biara itu menolong, tapi menolong jiwa yang lain. Lalu Suster Faustina menjanjikan Ekaristi 3 kali. Saya memahami kenapa 3 kali, karena dalam tradisi Yahudi 3 itu penting, sangat penting. So karena itu kita merayakan misa itu penting sekali untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Dengan Ekaristi, Rosario, Koronka, doa apa saja. Tapi dalam keadaan sangat darurat, contoh, kalau kita sedang drive, sedang apa, berada di jalan, lakukan doa-doa panah yang tadi dijelaskan oleh Santa Faustina. Doa panah, contoh. Hati Yesus, lindungilah kami. Hati Maria yang tak bernoda, lindungilah kami dari serangan kegelapan. Dari macam-macam itu. Lindungilah kami. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Romo, ada yang bertanya nih. Romo, bagaimana anak saya yang taat, eh, agar anak saya taat, sorry, anak saya taat dan untuk taat berdoa setelah sekolah di Cina, tapi dia nggak percaya sama Tuhan lagi. Tuh loh, bahkan
dia membenci Tuhan. Kami orang tua setiap hari berdoa dan misa, namun anak kami tetap tidak mau ikut berdoa dan tidak mau pergi ke gereja. Oh, Bagaimana sarannya, Romo? doakan lukanya anak ini. Ini luka yang sedang digenggam oleh iblis. Iblis menggenggam luka dia. Karena itu, mungkin nanti saya mengirimkan ke Ibu Riana teks kepada Cek Grace, juga Pak Endi. Itu ada teks doa dari darah Tuhan untuk luka macam ini. Karena iblis biasanya suka bekerja di dalam luka-luka batin, dan dia bekerja membuat membenci Tuhan. Kalau kita marah dengan Tuhan juga itu iblis. Jadi hati-hati dengan perasaan kita, kita bisa dihinggapi. Ya mungkin next week saya bisa jelaskan hal ini. Terima Ya, kasih. terima kasih, Romo. Ya. Terus ada satu ibu bertanya, saya berdoa untuk orang tua yang agamanya Buddha. Setelah meninggal selama 3 tahun, saya terus doakan rosario, doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Apakah orang tua saya bisa selamat, Romo? Dalam liturgi gereja Katolik itu ada doa yang berbunyi, terimalah mereka dalam kerahiman. Jadi ada orang yang baik hati meskipun dia bukan Katolik, bukan Kristen, tapi dicintai oleh Tuhan. Itulah kerahiman ilahi. Pasti diterima. Doakanlah terus-menerus. Dan biasa tanda, kata Padre Pio, tandanya itu banyak bantuan akan datang kepada kita. Ada banyak keajaiban. Salah satu di antaranya sesudah Padre Pio mendoakan biarawan Kapusin yang meninggal, yang sudah tua lama meninggal, dia belum diselamatkan, dan dia datang. Sesudah itu apa yang terjadi? Sesudah dia masuk surga, banyak sekali bantuan roti masuk ke biara. Berarti jiwa-jiwa sangat menolong. Setan menghalanginya. Dan setan menghalangi kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Itulah karyanya itu terus berseteru. Rival dari jiwa-jiwa itu iblis. Ya. Baik, Romo, terima kasih. Terus ada satu pertanyaan, Romo. Ini ada satu anak muda, kebetulan dia baru pindah tempat. Nah, di tempat yang baru, dia udah tinggal di situ sekitar 1,5 tahun. Tapi 6 bulan terakhir, Romo balik mau gambarnya. Nah, Iya, iya. 6 bulan 6 bulan terakhir dia merasa kupingnya selalu panas, Romo. Kupingnya selalu panas, nggak ada damai sejahtera dan apa namanya, jadi risau dan galau, tuh ya. Terus banyak orang yang bilang ke dia kalau kamu nih kayaknya ada ngikutin gitu loh. Nah, terus untuk hal-hal seperti itu, Romo, itu yang pasti sih bukannya roh orang meninggal ya, mau itu pasti roh jahat. Ya, Nah, roh jahat. untuk untuk hal-hal seperti begitu, Romo, apa yang harus dilakukan oleh dia, Romo, supaya dia bisa lepas dari kuasa kegelapan itu, Mo? Pertama, dia harus lebih sering minum air suci. Minum air suci. Lalu kedua, dia lebih sering, tadi Bu Riana bagus sekali, lebih sering menerima Ekaristi. Dan ini, mendoakan kuasa darah Yesus. Nanti teksnya akan saya kirimkan untuk Ibu Riana. Ya, nanti saya kirim ke Pak Endi, ke nomor WA Pak Endi. Romo itu doa Anima Christi bukan, Romo? Bukan, ada spesial kita berdoa darah Yesus untuk, kemarin saya memberikan pengajaran untuk satu PD di Jakarta. Mereka tanya, karena dari penelitian dari Donald di Texas itu, ahli bedah saraf, dia menemukan 25 tahun dia membuat riset, dia menemukan bahwa DNA kita itu bisa diubah oleh lingkungan yang positif. Dan lingkungan positif itu adalah penumpangan tangan dan kasih. Kasih, doa itu adalah kasih. Itu ahli bedah saraf di Texas. Dia membuat meriset ini dan menemukan
Katanya yang suka nembak-nembak di Amerika itu, nembak orang atau seperti melakukan kejahatan yang pakai antingan di telinga, dia membuat riset. Dalam ahli bedah saraf itu menemukan jawabannya. Ternyata itu berasal dari mereka yang terpapar begitu lama dalam DNA darah buruk. Maka iblis bekerja di sana. Saya mengerti juga kalau ada orang, misalnya anak-anak, saya beberapa waktu lalu menangani seorang anak perempuan yang mau diaborsi oleh mamanya. Dia masuk ke gereja dan tampak aneh. Dia duduk di sini, lalu saya bilang minggu depan tolong mamamu datang. Dan ajaibnya, Ibu Riana, setelah mamanya menumpangkan tangan, berubah. Berubah. Lalu saya pikir, ini pengalaman saya mulai melihat, mari kita mendoakan minta darah Yesus. Maka untuk tadi yang kupingnya panas, biasanya juga iblis itu bekerja kuat di sakit kepala dan lambung. Maka kalau lambung kita, perut kita tidak benar juga, itu karena dia bekerja di dalam stres kita. Di dalam stres, di dalam depresi, dalam hal-hal yang kita pikirkan, yang kita cemaskan. Supaya kita kita kehilangan loss of joy. Hilang semua kegembiraan kalau kita cemas. Apalagi kalau mikir-mikir duit. Seperti itu. Suara hilang. Oh, Romo, ketika saya Ya. berdoa koronka untuk mama saya yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya melihat wajahnya, Romo. Apakah betul itu mama saya? Dan apa maksudnya, Romo? Uh, Pertama-tama Mama mau mengucapkan banyak terima kasih atas doanya. Itu kedamaian. Ibu Riana dan Pak Endi dan sahabat-sahabat Tuhan, tanda yang paling kuat untuk kita adalah kedamaian. Peaceful. Ibu Riana pasti setelah melihat wajah Mama, damai. Ini kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Damai. Damai. Dan biasanya kalau itu ada iblis, dalam rumah itu banyak sekali pertengkaran. Banyak sekali pertengkaran. Yang paling nyata, masalah keuangan sulit terselesaikan. Itu yang saya alami dengan orang-orang yang saya tangani. Kenapa? Mereka pergi ke perdukunan. Doa tadi bagus sekali. Roh-roh perdukunan yang sering kali kita sembah. Yang kita percayai. Demikian. Baik, Romo, terima kasih. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Oh, ada lagi nih Romo yang mau bertanya. Jika sedang berdoa, kadang-kadang telinga panas, juga kadang-kadang tercium harum wangi, tapi kadang-kadang tercium bau lumpur juga. Kalau penjelasan dari Romo baru bikin dia sadar gitu loh kalau oh ternyata ada juga bau-bau yang seperti itu. Nah, terus tadi kan Ya. Romo lagi cerita tentang bau lumpur. Nah, gimana kalau yang kita cium itu bau harum, Romo? Ah, iblis juga bisa meniupkan bau harum untuk mengelabui kita. So harus tetap berdoa. Iblis juga meniupkan aroma-aroma seperti aromatik dupa gereja. Dia juga pakai itu. So, yang menghancurkan mereka itu doa. Salah satu doa tadi doa tikam, doa panah. Sabda Allah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Doa panah. Maka biasakan berdoa. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan cemas, takut, sabda Allah yang menjadi manusia dan tinggal di dalam hati. Seperti itu.
Semoga ini membantu. Baik Romo, ternyata doa doa apa namanya doa malaikat agung itu juga powerful ya Romo ya. Kalau kita Powerful. doakan ya, very powerful ya. Kita berdua punya kebiasaan untuk selalu doa Angelus setiap pagi. Jadi Betul. setiap pagi kita doa Angelus, kalau ada kesempatan doa sore Angelus juga gitu ya. Jadi kita selalu mendoakan bersama-sama dan selain doa Angelus kita tambahkan doa Malaikat Agung Santo Mikael. Iya, luar biasa. Ini Tuh. Jadi contoh untuk orang Katolik yang luar biasa. Pak Endi yang luar biasa itu. Banyak diam tetapi banyak mencermati, menginspirasi orang. Karena Ya. saya merasakan saya orang berdosa. Saya butuh untuk uh, melekat kepada Tuhan dalam bentuk doa. Salah Ya, satunya. intimitas. Ya, saya Ya, betul. akui itu. Kemarin itu pernah dengar ya dari ada priest di sini bilang tentang ya ke apa kayak Romo cerita segala macam dengan kehidupan-kehidupan yang di luar sana gitu ya. Maksudnya apa? Ya arwah-arwah kayak gitu apa kayak gitu. Saya rasa ya kesannya mengerikan. Tapi jangan takut, jangan takut. Asal kita melekat Betul. aja. Kita selalu melekat terus. Problemnya orang nggak melekat. Dekat dengan Tuhan. Doa cuman ada lagi mau gitu loh. Ya, Jadi nggak biasa. Kalau kita udah biasa, kayak sama juga orang yang udah biasa kayak lari. Mau angin kencang, mau panas, mau apa biasa aja kuat. Ya kan? Karena udah otot udah biasa. Ya kan? Jadi betul. saya rasa ya memang kesannya mengerikan. Tapi kalau kita selalu melekat, ya tidak ada yang kuat ya, nggak harus ditakutkan. Karena Tuhan kuat, Ya, Tuhan kita ini kuasanya lebih besar daripada yang gitu-gituan. Ya kan? benar Pak Endi. Ya, benar Hmm. Pak Endi. Karena iblis itu kadang-kadang membuat sesuatu yang sensasional, Hmm. yang menggemparkan. Hmm. Dia Hmm. seperti badai, tornado dan segala sesuatu. Seperti gempa bumi. Tapi saya ingat ya beberapa waktu lalu terjadi gempa bumi di sini dan kami sedang merayakan misa. Dan karena itu bergetar sekali, saya pun ada di Ambo, di tempat di mana sedang membawakan firman. Saya sedang membacakan. Akhirnya saya menghentikan Injil dan semua umat berteriak, darah Yesus lindungilah kami. Serempak semua umat mengucapkan doa panah. Dan semua tenang. Biasanya dulu kan lari-lari. Kalau gempa bumi udah keluar semua. Dan hari itu tidak ada yang lari. Hanya berkata, darah Yesus, lindungilah kami. Mungkin ini baik ya, mereka terbiasa dengan mengucapkan doa panah. Doa tikam tadi katanya. Menikam hati Tuhan. Angelus, luar biasa. Dan satu Terima lagi kasih Romo, Pak. ketenangan Romo. Itu yang paling penting. Kita Iya, kadang-kadang udah keburu panik duluan, kabur duluan, lari benar, benar, duluan, benar. teriak Ya. duluan gitu ya. Sebelum kita tenang dulu dan baru mikir, kita mesti ngapain nih Tuhan. Ya itulah, Iya. ya. Nah, ini ada satu lagi yang tanya Romo. Em, Romo, ini pertanyaannya susah-susah amat sih. Romo, saya pernah melihat bola api yang terbang di langit, tapi arahnya lewat rumah saya. Em, juga ada burung yang warna coklat besar menabrakkan dirinya di depan kaca di rumah. Tuh loh. Jadi banyak manifestasi-manifestasi yang dia lihat. Ya. Nah, Itu kalau kayak gitu apa itu yang harus saya artinya cermati, Romo? itu manifestasi dari iblis karena dia ingin menciptakan sesuatu yang menggemparkan dan supaya apa? Cita-cita iblis supaya kita takut. Tadi Pak Endi mengucapkan kata itu supaya kita takut. Tapi apa intinya? Tadi Ibu Riana berkata ketenangan. Saya selalu berpikir iblis suka hal yang gempar, no? Dia tunjuk
Dia buat penyembuhan di sana. Dan kita semua, wah, penyembuhan. Ternyata dia yang berkarya. So kita harus berdoa terus-menerus. Tuhan, sejauh doa kita akan menjumpainya. Begini. Baik, Romo. Terus ada lagi Ya, yang nanya nih, Mo. Romo, kakak ipar saya seorang Muslim sedang sakit. Satu malam saat tidur, tangannya melambai-lambai dan mengeluarkan suara keras seperti teriak-teriak. Dan kakak saya yang jadi ikut Muslim harus doa apa? Karena selama ini kami suka ajak kakak untuk berdoa koronka. Jadi ini kayaknya iparnya yang Muslim, kakaknya masih Katolik. Tuh, terus kelihatannya jiwanya nggak tenang karena lagi sakit. Terus apa yang harus kita lakukan, Romo? Terima kasih. Ibu Riana, pertanyaan ini ya luar biasa. Itu tanda bahwa iblis itu ini luar biasa dari Santa buku catatan harian Faustina. Iblis, roh jahat itu selalu dekat dengan orang sakit. Dia menunggu kapan saat terbaik orang itu putus asa dan menyerah dan marah kepada Tuhan. Seorang di seputar kita tadi kakak ipar harus berdoa atas nama dia supaya luka-lukanya tidak dihinggapi, tidak ditimbusi, tidak dimasuki. Karena itu luka batin menjadi sarana yang paling kuat dipakai oleh iblis. Demikian. Terima kasih. Terima kasih, Romo, udah mengingatkan. Betul. Makanya kenapa tadi di awal kita berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit. Terutama untuk orang-orang yang saat ini sedang dalam sakaratul maut. Karena saya punya pengalaman juga pribadi dengan ibu rohani saya. Ibu rohani saya tuh amat sangat rohani banget gitu ya. Itu dia satu hari dia bisa berdoa rosario bisa lebih dari 10 kali, Romo. Dan itu Ya, datang ya. ke misa setiap hari. Ya, dan waktu pas akhir hidup dia, apa yang dia minta adalah, ayo Riana, datang pergi ke Chicago. Waduh, saya mesti terbang 3 jam, Romo lagi nggak ada duit lagi. Saya bilang, aduh, ini mami nih lagi sakit. Gimana coba nih saya lagi nggak ada duit. Terus udah gitu dia kirim sama seperti Romo. Dia kirim teks udah mulai ngawur-ngawur. Nah, di situ saya mulai mikir. Saya bilang, waduh, kalau dia mulai ngirim teks ngawur-ngawur begini nih pasti dia dalam keadaan serius nih. Jadi saya harus pergi. Saya bawa dalam doa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan nih Tuhan nih? Karena masalahnya kita dalam kondisi juga kita nggak punya uang lebih, tapi di satu sisi juga dengan keadaan dia yang seperti begini nih lagi nungguin saya datang gitu loh. Terus tahu nggak Tuhan jawab doa saya. Tuhan cuma bilang, gimana kalau gara-gara kamu orang nggak bisa mati-mati, ayo. Itu saya pergi. Saya benar pergi ke Chicago loh. Saya terbang loh. Saya bilang saya nggak peduli deh. Pokoknya gas dulu deh kredit card. Saya langsung terbang. Terus sore-sorenya saya pulang. Andy pulang kerja. Terus Andy, saya bilang sama dia. Saya bilang, saya besok berangkat ke Chicago pagi-pagi. Terus dia langsung bilang, kan kita lagi nggak ada duit. Terus saya ceritain. Terus dia langsung bilang, pergi-pergi. Pergi lah, pergi. Akhirnya saya benar pergi, Romo. Hari itu saya datang, ya. eh, kita berdua pertama kali yang dia lakukan adalah, ayo Riana, kita doa pelepasan. Jadi saya melepaskan ikatan dengan kamu, saya juga mau melepas, kamu tolong lepaskan ikatan saya dengan kamu. Jadi kita berdua berdoa saling melepaskan. Tuhan, nggak ada ikatan lagi ya Tuhan antara kita berdua. Jadi saling melepaskan. Jadi bebas, udah masing-masing bebas, nggak ada ikatan apa-apa. Begitu Andy telepon juga dia langsung bilang, ayo Mam, doain untuk pelepasan. Jadi saya nggak ada ikatan sama Andy, Andy nggak ada ikatan sama saya lagi. Ya, nah terus uh, besoknya, nah besoknya kita masih ketemu bareng-bareng. Tapi saya
dengar suara Roh Kudus cuman bilang, nanti malam kamu harus berjaga-jaga. Karena nanti malam itu akan ada peperangan luar biasa. Saya bilang, waduh, peperangan apa lagi nih? Terus saya langsung kasih tahu anaknya dua. Saya bilang, ntar malam kita harus siap-siap karena ada peperangan nih. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Aduh, bener lu Romo lu. Malam itu terjadi tarik-tarikan antara roh jahat dengan Ya, dia gitu loh. Kita itu di situ benar. cuma bisa berdoa koronka dan berdoa rosario terus sepanjang malam sampai jam 4 pagi. Ya, itu benar. Wah, gila tarik-tarikannya luar biasa. Besokannya udah mulai drop, drop tuh, drop, 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 drop. Terus sorenya suster datang dan suster pegang lehernya dia cuma bilang, wah kalau kayak gini nih udah tinggal bisa 2-3 hari lagi nih kalau dengan keadaan comfortable ya. Terus saya langsung bilang sama dia, saya bilang, aduh mam, saya nggak ada waktu untuk nungguin 2-3 hari mam. Saya bilang, pesawat saya besok pulang ke San Francisco. Begitu saya baru ngomong, selesai ngomong, susternya langsung pegang dia langsung bilang, ini bakal jalan dalam 5 menit. Oh, Kita langsung, udah langsung. Saya bilang, salam Maria. Kita semua langsung berdoa salam Maria rame-rame. Benar, dalam 5 menit gak ada, ya, jalan, langsung pergi. Jadi beneran dia nungguin saya. Supaya kenapa? Karena ketika keluarga ada di situ dan keluarga panik, nggak inget untuk berdoa, Romo. betul. Nah, ini dia. Ini kuncinya. Tuh ya, Kita pada jadi saat panik kita sulit berdoa. Benar. Padahal ini yang paling penting. Dan pada saat itu iblis bersiasat untuk menyamar. Luar biasa. Dia cari celah. Cari celah. Benar sekali, Bu Riana. Betul itu. ya, jadi seperti itu. Makanya kita bilang, waduh, saya dipanggil datang jauh-jauh untuk mempersiapkan ini. Karena ini seorang pejuang pendoa luar biasa. Kalau sampai dia kalah pada perjuangan akhirnya dia akan jadi milik iblis. Ya, benar. Ya, jadi kita harus perjuangkan semua jiwa yang ada sampai saat-saat terakhir dia, sehingga Ya, dia tetap menang dan dia terus percaya, taat dan setia sampai akhir. benar. Amin, 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 amin. Ya, Ya, jadi apa namanya itu pengalaman saya pribadi dan itu juga saya alami dengan papa dan mama juga. Makanya ya, kenapa penting sekali kita selalu mempersiapkan orang-orang yang saat itu sedang sakit. Siapapun yang saat ini sedang sakit, kita persiapkan mereka sehingga mereka siap untuk waktu kedatangan Tuhan. Biarpun kita nggak tahu kadang-kadang sakitnya udah kelamaan, udah sakitnya udah ya, terlalu banyak penderitaan, terlalu amat sangat menderita ya, ya. sekali. Tapi rahmat Tuhan cukup. Makanya selalu kalau ketika orang-orang yang sakit yang berat, saya cuma bisa bilang, Tuhan kasih kekuatan. Dan ketika saya berdoa untuk orang tersebut, ya juga saya bilang, Tuhan kasih kekuatan Tuhan pada saat dia sedang memanggul salib bersama-sama dengan Engkau saat ini Tuhan. Salib terasa Benar, berat benar. Tuhan. Tapi Sungguh, kami percaya kalau kalau, kalau orang ini nggak sendirian Tuhan pegang tangannya terus. sungguh. Dan sungguh ketika kita mengatakan itu kepada orang yang sakit, kalau dia nggak sendirian, kalau Tuhan beserta dia selalu selalu pada nangis, keluar air mata. Karena dia merasa dia nggak sendirian. Betul. Perasaan Ya, sendirian ketika sakit itu yang membuat orang menjadi putus asa. benar, benar. Ya, 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 betul. Sungguh. Ya, jadi ketika kita merasa kita ada teman, kita merasa nggak berat. Tapi ketika kita merasa sendirian, disitulah kita merasa berat. Sungguh. Itu benar. Tuh ya, jadi penting untuk kita bersekutu, penting untuk kita punya teman-teman rohani, penting untuk kita saling mendoakan, saling bersama-sama bersekutu, se- terus belajar untuk mencari Tuhan.
terus belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Ya, banyak orang Katolik Romo yang cuman sekedar ke gereja, kewajiban, tapi tidak menjalani apa yang semestinya mereka lakukan setiap hari sebagai pengikut Kristus. Sungguh. Ya itulah. Akibatnya, Itulah yang akibatnya terjadi dalam banyak celah. banyak celah yang dipakai oleh iblis untuk menimbusi kita. Benar, benar sekali ya. Ya, terima kasih Bu Riana dan Pak Endi untuk semuanya. Untuk sharing pengalaman iman yang luar biasa, saya kagumi. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pengalaman indah dalam dalam seminar ini luar biasa. Ya, Ya, dan di sini juga ada yang tanya tentang apa namanya, ada satu orang bertanya, Romo, dulu anak saya selalu ke gereja, tapi ketika dia menikah dengan pasangan yang bukan orang Katolik, dia tidak mau ke gereja lagi. Bagaimana saya harus berdoa supaya dia kembali ke gereja lagi, Romo? eh, tadi saya menawarkan nanti saya kirim teks itu ke Pak Endi lewat WhatsApp-nya Pak Endi untuk saya bisa diteruskan kepada mereka untuk lebih sering mendoakan, meminta doa panah tadi, doa panah, doa darah Tuhan supaya langsung menetes ke luka-luka orang itu. Ya, saya Ini akan kirim setelah kegiatan ini. saya juga mau sharing. Saya dulu juga bukan orang. Saya bukan Katolik dulu, mau. Ya, 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 Jadi benar. ya maksudnya ya itu proses yang lama, nggak tahu kapan. Ya, saya 7 tahun nih, Ya, 7 tahun. Jadi yang paling penting adalah jangan putus asa. Doakan terus buat orang itu. Ya, ya, ya. Saya hasil Mungkin dari tadi bertahun-tahun ini. Dulunya ya. juga tidak mudah karena saya dibesarkan dengan agama yang lain dan cukup fundamental. Jadi saya bukan Hmm, tipe orang juga ikut-ikutan, bukan hmm, tipe itu. Saya mesti sendiri merasakan. Tapi saya terlalu terbuka untuk gereja Katolik sih. ya, ya. Ya. Ini yang luar biasa karena Ibu Riana juga banyak berdoa untuk Pak Endi. Itu Sekarang doa saya dari doa orang. juga, sekarang gantian mau. saling Sekarang mendoakan. gantian. Ya. Ibu Riana mendoakan dan kuasa doa. Tadi saya terinspirasi Ibu, teks-teks doa Ibu Riana itu membantu. Ini doa-doa yang membantu melindungi kita dari itu serangan-serangan di perasaan. Itu banyak hubungannya dengan perasaan karena iblis sangat kuat bekerja dalam perasaan. Hopeless, putus asa, tidak ada pengharapan dan sakit hati, kebencian, kemarahan. Ya, saya lalu ada itu. Kalau perasaan kita tidak terbelenggu, maka kemungkinan seperti Ibu Riana tadi sharing mengunjungi ke mana ke Chicago tadi. Itu itu hanya roh Allah yang membuat bisa itu. Kenapa? Perasaannya sudah dipegang oleh Roh Kudus. Ya, seperti itu. Pengalaman yang membentuk Ibu Riana. Dan ini membantu. Bagus, ini sharingnya sangat membantu supaya semua orang bisa tidak tergantung pada perasaan. Dan Tuh, Romo, doa-doa saya diingetin Romo kemarin itu waktu pas kita ada acara pendalaman Alkitab dengan Mami Chon Wahono. Mami cerita kalau iblis itu biasanya bekerja di jiwa kita, perasaan, pikiran, keinginan. Ya, jadi betul. iblis itu hanya bisa menguasai jiwa kita yang tiga ini, perasaan kita, keinginan kita, sama kita punya pikiran. Yang lain iblis tidak bisa menguasai. Tapi tiga tempat itu, makanya kita selalu minta Tuhan lindungi kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, supaya apapun yang kita pikirkan hal-hal yang baik. Apapun yang kita kehendaki sesuatu hal yang baik, yang positif. Segala sesuatu yang kita pikirkan, pokoknya segala sesuatu yang positif aja yang kita pikirkan. Jangan sampai pikiran kita menjadi pikiran yang negatif sehingga iblis bisa masuk.
Betul, ini benar. Jadi kita harus memperisainya dengan tadi ketopong keselamatan berbaju sirah kan benar. Ya, Yes, masih terima banyak kasih. Romo pertanyaan-pertanyaan lain di sini. Tapi saya nggak akan bacain semua karena ini pertanyaannya mirip-mirip semua. Dan satu hal yang saya cuma minta dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang bertanya di sini ya, silakan ya. Minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita dan Romo akan membagikan tentang doa. Tadi doa darah Kristus ya Romo ya. Jadi nanti ya bagi yang pengen dapat teks doanya, silakan masuk kembali ke acara Zoom kita minggu depan. Jadi teman-teman akan dapat kopi doanya. Nanti saya akan bagikan semua kopi doanya. Dan bagi yang berminat untuk dapetin kopinya setelah acara, nanti boleh kontak saya langsung. Baik, Romo, masih ada tambahan lagi kah dari Romo, Ompi? Itu saja. Terima kasih banyak. Saya Ya, akan terima kasih. membawa dalam doa semua. Terima kasih untuk semua hal. Terima kasih untuk pengalaman iman yang dibagikan dan pengalaman yang apa ya intim dengan Tuhan. Pak Endi tadi berkata sangat sungguh, sangat keluar dari hati tentang keintiman dengan Tuhan. Ini yang penting sekali. Hubungan personal, personal dengan Tuhan, relasi personal dengan Tuhan. Ini yang mengatasi segala sesuatu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Kita akan melanjutkan acara kita minggu depan. Sebelum kita akhiri acara kita, saya akan share screen. Sebentar ya. Terus. Oke. Bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo Ompi dan karya Romo Ompi di Rutek, bagi yang di Amerika silahkan di sel ke saya Riana di 650-580-3488. Itu juga nomor WA saya. Dan bagi yang di Indonesia silahkan ditransfer ke Yosiko Santoso, BCA Cabang Semarang dengan account number 182-785-8889. Sekali lagi, 182-785-8889. Dan tolong bukti transfernya dikirim ke WA saya. 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan, itu kita akan berikan untuk Ministry Romo Ompi. Dan terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pasti Romo juga banyak kebutuhan di sana, di paroki. Ya, jadi eh, apa namanya persembahan kasih dari teman-teman amat sangat membantu karya Romo. Ya, kita masih kasih kesempatan minggu ini sampai minggu depan, sampai minggu depannya lagi untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk Romo Ompi. Baik, Romo, sebelum kita akhiri acara ini, boleh nggak Romo mendoakan buat kita-kita semua, Romo, biar kita semua lebih mumpuni nih, Romo nih, ini yang pada masih lembek-lembek, biar pada semakin kuat dalam perjalanan sehingga kita tidak mudah untuk kena tipu muslihat iblis, Mo. Amin, 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 amin. Saya akan doakan. Kita siap berdoa? Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Maha Rahim, Engkau mengenal hati, budi, dan kehendak kami. Engkau mengenal dorongan-dorongan dalam jiwa kami. Engkau tahu apa yang terjadi dalam diri kami. Engkau tahu caranya menghempaskan kegelapan yang mengitari kami, yang bekerja begitu aktif mengganggu kehidupan kami. Saat ini kami minta roh-Mu yang kudus mengalir atas hidup kami. Mengalir saat ini darah kekuatan ilahi putramu. Dari ujung kepala kami sampai ujung jemari kaki kami. Menempatkan berkat-Mu di dalam hidup kami dan mengairi jiwa kami dengan darah termulia putramu. Maka saat ini kami mohon pulihkan orang-orang sakit, mereka yang putus asa, mereka yang terbenam di dalam kebencian, dalam kemarahan, mereka yang saat ini ditimbusi oleh banyak kuasa kegelapan, kekecewaan, frustrasi, kesedihan, dan ketakutan. Biarlah oleh penumpangan tanganku berkat mengalir
dan berkat itu memulihkan dan mengembalikan mereka dalam keadaan berahmat. Maka oleh kekuatan penumpangan tangan, belas kasihan, roh cinta kasih memeterai putra-putrimu, saudara-saudariku, peserta yang hadir di dalam webinar ini, dan mereka semua yang diikut sertakan di dalam doa-doa kami. Mengalirlah sekarang berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Terima untuk kasih. waktunya, untuk Iya. kebersamaannya, untuk doanya buat kita semua. Dan terima kasih teman-teman untuk kehadirannya bersama-sama dengan kita semua pada hari ini. Boleh dibuka dong videonya dong. Biar Romo bisa melihat wajah-wajah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Wow, luar biasa. Nah, Iya. gitu ya. Hari ini kita full house loh Romo, 100 orang. Luar Biasa biasa. Romo 250 ya Romo ya. Ya. Iya, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Kita akan berjumpa kembali minggu depan waktu yang sama. Jangan masuk telat, kalau nggak bisa masuk lagi penuh. Oke, sampai kita berjumpa minggu depan. Buat yang teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini, boleh menonton di lahan YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Terima kasih untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan apa-apa, boleh silakan di WA ke saya. Nanti saya boleh sampaikan ke Romo. Terima kasih Romo untuk waktunya. Sampai berjumpa Terima untuk kasih Tuhan minggu Mo. depan. berkati. Tuhan berkati Iya, Terima Tuhan kasih, semuanya. Mo. God Terima kasih, bless. Mo. berkati. Thank you Terima kasih semuanya. semuanya. Iya, Romo. Thank you. God Izin Ya. bless. pamit ya. God Thank you. bless. God bless. God bless.